Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama George's Girl. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita bakal ngebahas soal overthinking. Apa sih sebenarnya arti dari overthinking itu? Sebenarnya nggak ada definisi yang pasti tentang hal ini. Sederhananya, overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin sesuatu terus-menerus seolah nggak ada ujungnya. Padahal kamu sendiri nggak milih kan buat ngelakuin hal tersebut. Orang yang overthinking biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan sakit hati, bersalah, malu, marah, bahkan sampai cemas sama hal yang akan datang. Hal ini terjadi karena mungkin orang tersebut terobsesi akan suatu hal dan mengkhawatirkannya, yang pada akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup mereka. Tapi sebenarnya overthinking bukan merupakan suatu disorder atau gangguan loh. Overthinking merupakan suatu perilaku di mana kamu ngelakuin hal itu berulang kali. Pada akhirnya berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam bawah sadar kamu. Tentu hal ini bisa jadi kebiasaan yang buruk. Makanya, kamu harus bisa mengatasi overthinking tersebut. Nah, terus ciri-ciri orang overthinking itu gimana sih? Yang pertama, lebih banyak berpikir daripada melakukan. Situasi di mana kamu memikirkan masalah secara berlebihan tanpa menemukan solusi. Awalnya, kamu mempertimbangkan solusi antara satu dengan yang lain hingga mendapat banyak pilihan solusi. Tidak lama setelah itu, kamu mendapat solusi lagi. Hal ini menyebabkan pikiran menjadi rumit sehingga mengalami kebingungan untuk menentukan solusi yang terbaik. Lalu yang kedua, bertanya-tanya tentang semua hal. Jika hal kecil atau masalah kecil menimpa kamu, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir kalau sudah tahu apa penyelesaiannya. Namun, jika kamu terlalu khawatir dan memikirkan hal kecil berulang kali, seperti sering bertanya atau mempertanyakan sesuatu, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar karena akan muncul kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pemikiran dan analisis Anda. Yang ketiga, perfeksionis dan kritis. Merencanakan sesuatu dengan cermat dan berhati-hati dalam memutuskan sesuatu merupakan hal yang baik yang dilakukan seorang overthinker. Nah, overthinker juga dapat dikatakan sebagai orang yang kritis karena selalu mencari tahu hal apa saja yang terjadi demi memuaskan rasa penasaran mereka. Hal ini disebabkan oleh perfeksionis mereka yang menginginkan segalanya berjalan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, pendiam dan suka menyendiri. Karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir dan terus berpikir, seorang overthinker lebih suka menyendiri. Hal ini sama sekali tidak mengganggu mereka karena overthinker cenderung menikmati kesendirian. Lalu yang kelima, mengalami gangguan tidur. Siapa nih yang sering mengalami gangguan tidur? Kayaknya Mimin juga termasuk deh. Menghabiskan waktu untuk berpikir bisa membuat energi emosional kamu habis. Jika overthinking sudah mencapai pada titik stres, depresi, bahkan kekhawatiran berlebih, kamu sebaiknya perlu mengatur waktu istirahat. Kondisi pikiran yang tak tenang membuat tidur menjadi tidak berkualitas atau tidak nyenyak. Ironisnya, waktu tidur kamu akan tersita dengan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang overthinking. Apakah kamu salah satunya? Tenang aja, setelah ini aku akan memberikan tips mengatasi overthinking yang dapat kalian praktekkan. Yang pertama, menyadari ketika berpikir terlalu banyak. Amy Morin menulis di laman Forbes bahwa kesadaran adalah langkah penting pertama jika mencari cara agar tidak overthinking. Ketika menyadari bahwa kita terus-menerus memutar ulang peristiwa di pikiran atau mengkhawatirkan hal yang sama, padahal tidak bisa kita kendalikan, akui bahwa itu adalah pikiran yang tidak produktif. Kemudian yang kedua, melawan pikiran kita. Sangat mudah terbawa dengan pikiran-pikiran buruk. Jadi, sebelum hal buruk lainnya terjadi karena overthinking yang mengganggu aktivitas harian kita, pahami bahwa kebiasaan overthinking akan memberi dampak buruk buat kita. Sebagai salah satu cara agar tidak overthinking,
pastikan kita menyadari pikiran dan cobalah melawannya sebelum pikiran-pikiran itu benar-benar mengganggu kita. Kemudian yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah. Overthinking sangatlah tidak berguna jika kita tidak memikirkan solusinya. Jadi, cara agar tidak overthinking adalah menanyakan pada diri kita sendiri nih, apa yang bisa kita pelajari dari masalah di masa lalu atau menghindari masalah yang sama di kemudian hari. Alih-alih terus menanyakan mengapa situasi itu bisa terjadi, lebih baik fokus pada penyelesaian dengan memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu untuk refleksi. Overthinking tentang suatu masalah pada periode waktu yang lama adalah sesuatu yang tidak produktif. Namun, merefleksikan masalah di masa lalu adalah sesuatu yang dapat membantu kamu. Misalnya, memikirkan bagaimana kita bisa menjalani sesuatu dengan cara yang berbeda atau menemukan potensi baru, sandungan terhadap masalah kita adalah sesuatu yang bisa menolong kita di masa depan. Cobalah meluangkan sekitar 20 menit waktu untuk berpikir setiap harinya. Nah, di waktu tersebut, biarkan diri kita merasakan kekhawatiran atau merenungkan hal apapun yang diinginkan. Kemudian, jika waktunya sudah habis, lakukan sesuatu yang lebih produktif. Jadi, ketika suatu waktu kita mulai overthinking lagi, ingatlah bahwa kita punya waktu yang diluangkan khusus untuk memikirkan itu nanti. Kemudian yang kelima, menemukan pengalihan. Salah satu cara agar tidak overthinking adalah dengan menemukan pengalihan atau distraksi. Carilah aktivitas yang kita suka. Ini bisa seperti mempelajari skill memasak, pergi ke kelas olahraga favorit, mencoba hobi baru, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, mengambil nafas dalam. Meski terdengar sepele, namun mengambil nafas dalam cukup efektif sebagai cara agar tidak overthinking. Ketika pikiran sudah mulai dipenuhi kekhawatiran, cobalah menutup mata dan bernafas dalam-dalam. Untuk melakukannya, temukan tempat yang nyaman untuk duduk dan mengistirahatkan leher dan bahu. Letakkan salah satu tangan di atas dada dan satu lagi di atas perut. Bernapaslah melalui hidung dan pusatkan perhatian pada dada dan perut selama bernafas. Lakukan latihan ini 3 kali sehari selama 5 menit, atau kapanpun mulai merasa overthinking. Kemudian yang ketujuh, lihat gambaran jangka panjang. Cara agar tidak overthinking lainnya adalah dengan melihat gambaran jangka panjang. Apakah masalah itu akan berdampak pada pikiran kita dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Jangan biarkan masalah-masalah kecil berubah jadi masalah besar yang signifikan di tahun-tahun mendatang jika kita terlalu banyak memikirkannya. Kemudian, yang kedelapan, membantu orang lain. Coba meringankan beban orang lain dapat membantu kita menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Pikirkan, bagaimana kita bisa membantu orang lain yang sedang mengalami masa sulit. Meski sepele, hal ini bisa membantu sebagai cara agar tidak overthinking. Ini bisa berupa hal sederhana seperti apakah teman kita yang sedang dalam proses perceraian itu butuh dibantu dalam pengasuhan anak? Bisakah kita membantu mengirim bahan makanan untuk tetangga yang sakit? Menyadari bahwa kita punya kekuatan untuk membuat hari seseorang menjadi lebih baik, dapat mencegah pikiran negatif mengambil alih. Ini juga dapat memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang produktif, alih-alih terus memikirkan kekhawatiran yang tidak pernah berakhir. Kemudian yang kesembilan, bersyukur. Terus memikirkan masalah di masa lalu tidak akan membuat masalah itu pergi. Daripada fokus menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang kita lakukan di waktu lalu, cobalah fokus dengan rasa syukur. Sebagai salah satu cara agar tidak overthinking, mulailah dengan memikirkan pikiran yang membuat kita stres. Kemudian, perhatikan emosi dan respon tubuh yang muncul. Akui bahwa perasaan kita benar-benar ada. Dalam hati, ungkapkan frasa-frasa seperti, bolehkah saya menerima diri saya apa adanya? Atau, kehidupan saya sudah cukup. Kemudian yang terakhir, meminta bantuan. Jika semua cara agar tidak overthinking sudah dicoba, namun tidak berhasil, ingatlah bahwa kita tak perlu menanganinya sendiri.
Mintalah bantuan profesional untuk membantu kita mengatasi masalah overthinking yang mempengaruhi performa harian kita. Mereka memiliki alat-alat untuk membantu kita mengubah pola pikir dan menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi tips untuk mengatasi overthinking ala Gorgeous Girl. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.